Salam sejahtera. Pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai fungsi aljabar dan fungsi logaritma. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Kalista. Dan saya Jennifer. Yang pertama itu adalah fungsi aljabar. Fungsi aljabar adalah fungsi yang menggunakan operasi aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan penarikan akar. Fungsi aljabar terbagi menjadi dua macam, yaitu fungsi rasional dan fungsi irasional. Jenis-jenis fungsi aljabar. Yang pertama, fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang memetakan sebuah bilangan real X pada bilangan rasional. Fungsi rasional meliputi yang pertama fungsi polinomial. Fungsi polinomial atau fungsi sungku banyak adalah fungsi yang mempunyai banyak suku dalam variabel X. Pada bentuk umumnya, yaitu fx sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2x kuadrat ditambah an x pangkat n. Keterangannya yaitu n bilangan bulat positif. A0 adalah konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak mempunyai variabel. A1, A2, An adalah koefisien dan bilangan real. Dan An tidak boleh sama dengan 0. Pada contoh soalnya yaitu diketahui grafik fungsi polinomial berderajat 3 dirumuskan dengan y sama dengan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x tambah 10. Maka titik balik maksimumnya adalah fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x tambah 10. Untuk x sama dengan 2, x2 sama dengan 8 dikurang 24 ditambah 10, hasilnya min 6. Maka titik balik minimum fx adalah 2,6 dan nilai minimum fx adalah min 6. Untuk x sama dengan min 2, f min 2 sama dengan min 8 tambah 24 ditambah 10, hasilnya yaitu 26. Maka titik balik maksimumnya adalah min 2,26 dan nilai maksimum fx adalah 26. Jadi grafik y sama dengan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x tambah 10, 2,6 dan 2,26. Contoh soal yang kedua. Lukislah grafik fungsi polinom fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat tambah 24x dikurang 10. Penyelesaiannya yaitu syarat x sama dengan 0. Maka y sama dengan 0 pangkat 3 dikurang 9 kali 0 pangkat 2 ditambah 24 kali 0 dikurang 10. Jawabannya min 10. Maka titiknya yaitu 0,-10. Langkah yang kedua, pada interval fungsi naik dan turun. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat tambah 24x kurang 10. Maka f aksen x sama dengan 3x kuadrat kurang 18x tambah 24. Jadi f aksen x sama dengan 0. 3x kuadrat dikurang 18x tambah 24 sama dengan 0. X kuadrat kurang 16x tambah 8 sama dengan 0. X kurang 4 kali X kurang 2 sama dengan 0. X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 4. Kita uji X sama dengan 0. Maka F aksen 0 sama dengan 3 kali 0 pangkat 2 dikurang 18 kali 0 tambah 24 besar dari 0, termasuk pada fungsi naik. Kita uji X sama dengan 3. Maka f aksen 3 sama dengan 3 kali 3 pangkat 2 dikurang 18 kali 3 ditambah 24 sama dengan min 3 kecil dari 0, termasuk pada fungsi turun. Kita uji x sama dengan 5. Maka f aksen 5 sama dengan 3 kali 5 pangkat 2 dikurang 18 kali 5 ditambah 24 sama dengan 9 lebih besar dari 0, termasuk pada fungsi naik. Sehingga interval fungsi naik pada x lebih kecil dari 2 atau x lebih besar dari 4. Interval fungsi turun yaitu pada
X lebih besar dari 2 dan X lebih kecil dari 4. Jadi titik stasionernya yaitu X sama dengan 2. Maka F2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 9 kali 2 pangkat 2 tambah 24 kali 2 dikurang 10. Jadi jawabannya 10. Maka titik maksimumnya itu 2,10. Kemudian X sama dengan 4. Maka F4 sama dengan 4 pangkat 3 kurang 9 kali 4 pangkat 2 ditambah 24 kali 4 kurang 10. Jadi jawabannya yaitu 6. Maka titik stasionernya yaitu 4,6. Langkah yang ketiga yaitu menentukan interval cukup atas dan cukup bawah. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 24x kurang 10. F aksen x sama dengan 3x kuadrat kurang 18x tambah 24. F turunan kedua x sama dengan 6x kurang 18. Maka F turunan sama dengan 0. 6x kurang 18 sama dengan 0. 6x 18 maka x sama dengan 3. Kita uji x sama dengan 0. Maka F turunan kedua 0 sama dengan 6 kali 0 kurang 18 sama dengan 18 kecil dari 0, termasuk pada cukup bawah. Kemudian kita uji X sama dengan 4. Maka F turunan kedua 4 sama dengan 6 kali 4 kurang 18 sama dengan 6 besar dari 0, termasuk pada cukup atas. Jadi koordinat titik beloknya yaitu X sama dengan 3, maka F3 sama dengan 3 pangkat 3 dikurang 9 kali 3 pangkat 2 ditambah 24 kali 3 kurang 10. Jawabannya 8. Jadi titik C itu 3,8. Jadi grafiknya itu termasuk pada titik 0,10, 4,42, 2,10, dan 3,8. Adapun jenis fungsi polinomial yaitu pertama, fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi yang variabelnya berpangkat 1. Grafik fungsi linear berbentuk garis lurus. Bentuk umum fungsi ini yaitu AX tambah B, di mana A adalah gradien atau kemiringan yang biasanya disimbolkan dengan huruf M dan nilai A tidak sama dengan 0. B adalah konstanta yang berarti tidak memuat variabel. Contoh soal, gambarkan grafik fungsi linear fx sama dengan 2x kurang 1. Untuk penyelesaiannya seperti berikut. Pertama, buat tabel titik bantu. Tabel titik bantu ini memudahkan dalam proses penggambaran grafik. Dimulai dari substitusi x sama dengan min 2 ke fx menjadi f min 2 sama dengan 2 kali min 2 kurang 1 menjadi min 4 kurang 1 sama dengan min 5. Sama halnya dengan nilai X yang lain. X sama dengan min 1, substitusi ke Fx menjadi F min 1 sama dengan 2 kali min 1 kurang 1, hasilnya min 3. X sama dengan 0, substitusi ke Fx menjadi F0 sama dengan 2 kali 0 dikurang 1 sama dengan min 1. X sama dengan 1, substitusi ke fx menjadi f1 sama dengan 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 1. X2 substitusi ke fx menjadi f2 sama dengan 2 kali 2 kurang 1 sama dengan 3. X sama dengan 3 substitusi ke fx menjadi f3 sama dengan 2 kali 3 dikurangi 1 sama dengan 5. Lalu buat grafik sesuai dengan tabel titik bantu. Grafiknya seperti ini. Bisa dilihat mulai dari titik bagian kiri bawah ada min 2, min 5, min 1, min 3, 0, min 1, 1,1, 2,3, dan 3,5. Jenis fungsi polinomial yang kedua,
Fungsi konstan. Fungsi konstan adalah fungsi yang nilai f(x) bersifat tetap atau konstan. Karena berapapun nilai x yang dimasukkan, nilai f(x) tidak akan berubah. Bentuk umum fungsi ini yaitu f(x) sama dengan a0, di mana a0 itu bilangan real dan a0 adalah konstanta. Bisa dilihat contoh grafik fungsi konstan. Fungsi x sama dengan 4 adalah fungsi konstan. Karena berapapun x yang disubstitusikan, y(x) tetap. Misal, x sama dengan 0, substitusi ke y(x), y0 sama dengan 4. Maka, y(x) sama dengan 4 merupakan fungsi konstan. Selain itu, grafik fungsi konstan selalu sejajar dengan sumbu x. Jenis fungsi polinomial yang ketiga yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinomial yang pangkat tertinggi variabelnya yakni 2. Bentuk umum fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, atau bisa ditulis juga f(x) sama dengan a0 tambah a1x tambah a2x pangkat 2, di mana a, b, atau a1, a2 adalah koefisien, yaitu bilangan yang melekat pada sebuah variabel. Juga a, b, atau a1, a2 itu bilangan-bilangan real. Nilai b atau a2 tidak sama dengan 0. C atau a0 adalah konstanta. Dari persamaan f(x) sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, ada rumus diskriminan d sama dengan b kuadrat kurang 4ac yang berfungsi untuk menentukan jenis dari akar fungsi kuadrat berupa bilangan real atau tidak. Adapun langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, cari titik potong sumbu x dan y. Untuk mencari titik potong sumbu x, substitusi nilai y sama dengan 0, seperti 0 sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Lalu didapatkan akar-akar fungsi kuadrat, yaitu x1 dan x2. Bentuk titik potong pada sumbu x, yakni x1, 0 dan x2, 0. Untuk titik potong pada sumbu y, disubstitusi nilai x sama dengan 0 ke fx, seperti f0 sama dengan 0 pangkat 2 ditambah b kali 0 tambah c, sehingga bentuk titik potong pada sumbu y yakni 0, c. Cari sumbu simetri dengan rumus x sama dengan min b per 2a. Lalu menentukan koordinat titik puncak dengan xp, yp sama dengan dalam kurung min b per 2a, b kuadrat min 4ac per min 4a. Umumnya, bentuk-bentuk grafik fungsi kuadrat ditentukan oleh nilai diskriminan dan a. Jika d lebih besar dari 0 dan a lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu x di dua titik dan terbuka ke atas. Jika d sama dengan 0, a lebih besar dari 0, maka grafik menyinggung sumbu di satu titik dan terbuka ke atas. Jika d lebih kecil dari 0 dan a lebih besar dari 0, maka grafik tidak mengenai sumbu x dan terbuka ke atas. Jika d lebih besar dari 0 dan a lebih kecil dari 0, maka grafik memotong sumbu x di dua titik dan terbuka ke bawah. Jika d sama dengan 0 dan a lebih kecil dari 0, maka grafik menyinggung sumbu x di satu titik dan terbuka ke bawah. Jika d lebih besar dari 0 dan a kurang dari 0, maka grafik tidak mengenai sumbu x dan terbuka ke bawah. Contoh soal, gambarkan grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat tambah 4x min 21 pada himpunan bilangan nyata. Untuk penyelesaiannya, pertama menentukan titik potong pada sumbu x dengan substitusi nilai y sama dengan 0, menjadi x kuadrat tambah 4x min 21 sama dengan 0, difaktorkan menjadi dalam kurung
X tambah 7, tutup kurung kali, dalam kurung X min 3, tutup kurung sama dengan 0. Hasilnya X1 sama dengan min 7, dan X2 sama dengan 3. Titik potong pada sumbu X adalah min 7,0 dan 3,0. Yang kedua, menentukan titik potong pada sumbu Y. Dengan substitusi nilai X sama dengan 0. Menjadi F0 sama dengan 0 pangkat 2 tambah 4 kali 0, min 21 sama dengan min 21. Titik potong pada sumbu Y adalah 0, min 21. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A sama dengan min 4 per 2 kali 1, jadi jawabannya itu min 2. Yang keempat, menentukan koordinat titik puncak. XP sama dengan min B per 2A sama dengan min 4 per 2 kali 1 sama dengan min 2. YP sama dengan min B per 4 kali A sama dengan min B pangkat 2 kurang 4 kali A kali C per 4 kali A. YP sama dengan min 4 pangkat 2 kurang 4 kali 1 dikali min 21 per 4 kali 1 sama dengan min 25. Jadi koordinat titik puncaknya yaitu 2, min 25. Jadi, grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 4x kurang 21 dengan titik min 2, min 25 dan 0, min 21. Pada contoh soalnya, diketahui f(x) sama dengan x kuadrat kurang 2x dan gx sama dengan x kuadrat tambah 1. Tentukanlah f kurang gx. Penyelesaiannya, f kurang gx sama dengan fx, gx sama dengan x kuadrat kurang 2x, kurang x kuadrat tambah 1. Jadi jawabannya min 2x kurang 1. Pada contoh soal yang kedua, jika fx sama dengan 3x kuadrat dan gx 4x kurang 5, maka fx kali gx-nya yaitu fx kali gx sama dengan 3x kuadrat dikali 4x kurang 5. Jadi jawabannya 12x pangkat 3 dikurang 15x kuadrat. Fungsi polinom yang keempat yaitu fungsi kubik. Fungsi kubik adalah fungsi polinomial dengan pangkat tertinggi, variabelnya adalah 3. Pada bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat tambah cx tambah d. Keterangannya, ABC adalah koefisien dan A tidak boleh sama dengan 0. D adalah konstanta. Fungsi kubik ini bila digambarkan dalam bidang koordinat kartesius, kurvanya mempunyai dua lengkung atau konkav, yaitu lengkung ke atas dan lengkung ke bawah, seperti tampak pada gambar di bawah ini. Fungsi rasional pecahan. Fungsi pecahan adalah suatu hasil fungsi-fungsi pada polinom. Pada bentuk umumnya, fx sama dengan px per qx. Keterangannya yaitu px qs adalah fungsi polinomial dan px adalah pembilang sedangkan qx adalah penyebut. Fungsi irasional. Fungsi irasional adalah fungsi yang memetakan bilangan real pada bilangan irasional. Variabel dalam fungsi irasional berada dalam tanda akar. Pada bentuk umumnya, fx sama dengan akar ax kuadrat ditambah bx tambah c. Keterangannya yaitu c adalah konstanta, ax kuadrat dan bx tambah c lebih besar sama dengan 0. Langkah-langkah menggambar sketsa grafik fungsi irasional. Yang pertama, menentukan syarat di bawah akar. Yang kedua, mengkuadratkan kedua ruas dari persamaan yang diberikan. Yang ketiga, persamaan yang diperoleh diubah dalam bentuk X sama dengan FY. Yang keempat, mengambil titik uji daripada sumbu Y. Yang kelima, substitusikan titik uji ke persamaan X sama dengan FY. Yang terakhir, setelah memperoleh titik-titik XY, gambarkan sketsa grafiknya.
Pada contoh soalnya, gambarlah grafik untuk Y sama dengan 2 ditambah akar X kurang 1. Penyelesaiannya, syarat di bawah tanda akar X kurang 1 lebih besar sama dengan 0 atau X lebih besar dari 1. Kuadratkan kedua ruas. Y sama dengan 2 ditambah akar X kurang 1. Y kurang 2 sama dengan akar X kurang 1. Y kurang 2 pangkat 2 ditambah akar X kurang 1 pangkat 2. Y pangkat 2 kurang 4Y tambah 4 sama dengan X kurang 1. Ruas ditambah 1 agar di ruas kanan hanya ada X. Maka Y pangkat 2 dikurangi 4Y tambah 4 tambah 1 sama dengan X dikurangi 1 tambah 1. Lalu dihitung menjadi Y pangkat 2 min 4Y tambah 5 sama dengan X. Atau bisa diubah menjadi X sama dengan Y pangkat 2 dikurangi Y 4Y tambah 5. Untuk uji titik persamaan, X sama dengan Y pangkat 2 dikurangi 4Y ditambah 5. Disubstitusikan nilai Y sama dengan 2 ke X menjadi 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali 2 tambah 5, hasilnya 1. Y sama dengan 3, substitusi ke X, menjadi 3 pangkat 2 dikurangi 4 kali 3 tambah 5, hasilnya 2. Y sama dengan 4 disubstitusi ke X sama dengan 4 pangkat 2 dikurangi 4 kali 4 ditambah 5, hasilnya 5. Jadi titik-titiknya adalah 1,2, 2,3, dan 5,4. Buatlah grafik sesuai dengan titik-titik tersebut. Grafik yang muncul seperti ini, dengan titik 1,2, 2,3, dan 5,4. Fungsi logaritma adalah fungsi yang membuat bentuk logaritma. Fungsi logaritma termasuk dalam fungsi transenden. Bentuk umum fungsi logaritma A log X, di mana A adalah basis atau bilangan pokok, dan A lebih besar dari 0, nilai A tidak sama dengan 1. X adalah numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritma, dan X lebih besar dari 0. Contoh grafik fungsi logaritma seperti berikut. Bentuk grafik fungsi ini bergantung pada nilai basisnya. Jika A lebih besar dari 1, maka bentuk grafiknya naik. Jika A lebih besar dari 0 dan A lebih kecil dari 1, maka bentuk grafiknya turun. Di sini bisa dilihat perbedaan bentuk grafik, Y sama dengan A log X dengan A lebih besar dari 1, dan Y sama dengan A log X dengan A lebih besar dari 0 dan A lebih kecil dari 1. Adapun sifat-sifat logaritma seperti berikut. A log 1 sama dengan 0. Jika numerusnya 1, maka nilai logaritmanya sama dengan 0. A log A sama dengan 1. Jika nilai numerus dan basis sama, maka hasil logaritma sama dengan 1. A log M kali N diubah menjadi A log M tambah A log N dengan syarat nilai A-nya sama. A log M per N diubah menjadi A log M dikurang A log N dengan syarat nilai A sama. A log M bisa diubah menjadi B log M per B log A dengan syarat nilai B sama. A log M bisa diubah menjadi 1 per M log A. Jika logaritma diubah ke dalam bentuk pecahan, maka nilai basis dan numerusnya ditukar. A pangkat M log B pangkat N sama dengan M per N kali A log M. Jika basis dan numerus memiliki pangkat, maka pangkat numerus dibagi dengan pangkat basis lalu dikalikan A log B. A pangkat A log M diubah menjadi M dengan syarat nilai A sama. Contoh soal, lukislah grafik fungsi Y sama dengan 2 log X. Untuk penyelesaiannya, pertama tentukan titik potong pada sumbu X dengan substitusi nilai Y sama dengan 0. Menjadi 0 sama dengan 2 log X. Apabila bentuk logaritma A log M sama dengan N, maka A pangkat N sama dengan M. Maka A itu 2, M itu X, dan N itu 0. X berada di ruas kiri sama dengan 2 pangkat 0. Berapapun bilangan yang dipangkatkan 0, hasilnya 1. Maka X sama dengan 1 dan titiknya 1,0. Lalu buat tabel titik bantu, substitusi X ke Y. X sama dengan 1 per 2, substitusi ke Y,
menjadi 2 log 1 per 2, maka bisa dipakai sifat logaritma A log M per N menjadi 2 log 1 min 2 log 2. 2 log 1 menjadi 0 karena A log 1 sama dengan 0. 2 log 2 termasuk dalam sifat logaritma A log A sama dengan 1. Maka 2 log 1 per 2 sama dengan min 1. Nilai X sama dengan 1 sudah didapat. Nilai Y sama dengan 0. Substitusi X sama dengan 2 ke Y menjadi 2 log 2, hasilnya 1. Substitusi X sama dengan 4 ke Y menjadi 2 log 4. Maka 2 log 4 dijadikan 2 log 2 pangkat 2 menjadi 2. Setelah itu buat grafik sesuai dengan tabel titik bantu. Ini gambar grafiknya dengan titik 1 per 2, min 1, 1,0, 2,1, dan 4,2. Ini sumber pustaka kami. Sekian dari kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah ucap. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.